Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Subandi, semester 5 dari Sekolah Tinggi Agama Islam, program studi PAI semester 5. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang mata pelajaran SKI Sejarah Budaya Islam, tentang Khulafaur Rasyidin. Nah, siapapun pasti pernah mendengar dengan istilah Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin adalah khalifah terbaik dalam sejarah agama Islam. Mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Semasa hidup Nabi Muhammad SAW, mereka senantiasa mendampingi dakwah beliau. Mereka senantiasa setia berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama Kangjeng Nabi Muhammad. Khulafaur Rasyidin dipercaya oleh umat Islam sebagai penerus kepemimpinan setelah beliau wafat. Mereka memiliki tujuan yang sama dengan Rasulullah SAW, yakni membentuk masyarakat Islami berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, Khulafaur Rasyidin dalam menyebarkan dakwah Islam ke seluruh dunia, Khulafaur Rasyidin tentunya memiliki sifat dan akhlak mulia sebagai contoh yang baik bagi umat manusia, karena mereka merupakan teladan terbaik bagi umat Islam setelah Nabi Muhammad SAW. Aturan-aturan pemerintahan yang dijalankan tidak pernah lepas dari semua yang diajarkan beliau. Semua kegiatan yang berhubungan dengan pemerintahan, kemasyarakatan, perekonomian, maupun manajemen, mereka usahakan beriktibar kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun pengertian dari Khulafaur Rasyidin, Khulafaur Rasyidin secara bahasa berasal dari dua kata, yaitu khulafa dan ar-rasyidin. Khulafa adalah isim jamak dari kata khalifah, berarti pemimpin. Adapun ar-rasyidin berasal dari kata rusydun, berarti petunjuk. Secara istilah, Khulafaur Rasyidin adalah para pemimpin pengganti Rasulullah SAW dalam urusan kehidupan kaum muslimin yang adil dan bijaksana, pandai dan cerdik dalam tugasnya, berada di jalur yang benar serta mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut, Khulafaur Rasyidin dapat diartikan sebagai pemimpin umat dan kepala negara yang telah mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, untuk melanjutkan misi dan perjuangan dakwah Islam, penanaman ini berdasar pada hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan bahwa Islam akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu, yakni yang mengikuti sunnah beliau dan para sahabat beliau yang mendapatkan petunjuk. Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengemban 3 tugas utama, yaitu yang pertama sebagai Rasul, yang kedua sebagai pemimpin negara, dan yang ketiga sebagai pemimpin agama. Di antara ketiga tugas utama tersebut, tugas sebagai Rasul Allah tidak dapat digantikan oleh siapapun, karena Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul terakhir yang diutus oleh Allah kepada umat manusia, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Ahzab ayat 40. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma
النبيين وكان الله بكل شيء عليما Sadaqallahul azim. Artinya, Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, melainkan dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran surat Al-Ahzab ayat 40. Nah, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, tugas yang bersangkutan dengan ketatanegaraan dan keagamaan diteruskan oleh Khulafa ar-Rasyidin. Adapun perincian tugas pokok Khulafa ar-Rasyidin adalah yang pertama, melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW dalam menyebarkan agama Islam. Jadi yang pertama, tugas pokok Khulafa ar-Rasyidin adalah melanjutkan segala sesuatu perjuangan Rasulullah SAW dalam menyebarkan ajaran agama Islam. Kedua, memimpin negara dan pemerintahan sesuai ajaran Islam yang berpedoman pada Al-Quran dan Hadis. Ketiga, mengatur kehidupan masyarakat, diantaranya yaitu membina umat Islam dalam menjalankan ajaran Islam dan memberi kebebasan umat non-muslim dalam menjalankan ajarannya di wilayah Islam. Keempat, memutuskan perkara yang terjadi di masyarakat sesuai ajaran Islam yang berpedoman pada Al-Quran. Kelima, melanjutkan pemerintahan Nabi Muhammad SAW. Yang keenam adalah memperluas wilayah Islam. Yang ketujuh, memerangi orang yang berusaha merusak agama Islam. Kedelapan, mengembangkan ajaran Islam kepada umat yang belum memahami agama Islam. Nah, Khulafa ar-Rasyidin dipilih berdasarkan konsensus bersama umat Islam. Sistem pemilihan terhadap masing-masing khalifah tersebut berbeda. Hal tersebut terjadi karena para sahabat menganggap tidak ada rujukan jelas yang ditinggalkan Nabi Muhammad SAW tentang cara suksesi kepemimpinan Islam akan berlangsung setelah beliau wafat. Khulafa ar-Rasyidin terdiri atas 4 sahabat Nabi Muhammad SAW yang memiliki karakteristik kepemimpinan berbeda, yaitu Abu Bakar As-Siddiq memerintah pada tahun 11 sampai 13 Hijriah atau 632 sampai 634 Masehi. Adapun Umar bin Khattab memerintah pada tahun 13 sampai 23 Hijriah atau 634 sampai 644 Masehi. Utsman bin Affan memerintah tahun 223 sampai 35 Hijriah atau 644 sampai 656 Masehi. Dan yang terakhir yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib memerintah tahun 35 sampai 40 Hijriah atau 656 sampai 661 Masehi. Nah, setelah kita membahas apa itu pengertian dari Khulafa ar-Rasyidin, adapun latar belakang kemunculan Khulafa ar-Rasyidin adalah ketika di penghujung bulan Safar, Nabi Muhammad SAW mulai sakit. Selama sakit, beliau mengikhtiarkan diri untuk tetap sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Jadi ketika bulan Safar, Nabi Muhammad mulai sakit. Selama sakit, beliau mengikhtiarkan diri untuk tetap sholat berjamaah di Masjid Nabawi.
Karena kondisi yang semakin lemah, beliau tidak dapat mengimami sholat. Oleh sebab itu, beliau menunjuk Abu Bakar sebagai imam menggantikan beliau. Tak lama kemudian, Nabi Muhammad SAW wafat pada 12 Rabiul Awal tahun 10 Hijriah, atau bertepatan dengan hari Senin 8 Juni 636 Masehi di Madinah. Nah, persiapan pemakaman terhambat akibat Umar bin Khattab melarang siapapun memandikan atau menyiapkan pemakaman beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia bersikeras bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tidak wafat, melainkan sedang tidak berada dalam tubuhnya dan akan kembali sewaktu-waktu. Saat itu Abu Bakar sedang berada di luar Madinah. Ketika mendengar kabar tersebut, dia lantas bergegas kembali ke kota Madinah. Ia menemui Umar bin Khattab yang sedang menahan kaum muslimin yang ingin mengurus jenazah Rasulullah SAW. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW wafat, Umar bin Khattab tidak percaya bahwasanya Kangjeng Rasul wafat. Dia berpikir Nabi Muhammad SAW hanyalah ruhnya sedang keluar dari jasadnya. Bila mana suatu saat nanti pasti ruhnya bakal kembali. Tetapi itu hanyalah prasangka Umar bin Khattab. Sesungguhnya bahwasanya Nabi Muhammad SAW telah wafat. Nah, di hadapan kaum muslimin, Abu Bakar menyampaikan, beliau berkata, "Saudara-saudara, barang siapa yang mau menyembah Muhammad, Muhammad sudah mati. Tetapi barang siapa yang mau menyembah Allah, Allah hidup selalu tak pernah mati." Kemudian Abu Bakar membacakan surat Al-Imran ayat 144. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa mimma qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrullaha syai'an wa sayajzillahu syakirin. Muhammad hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad? Siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak akan mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Quran Surat Al-Imran ayat 141. Nah, setelah Abu Bakar membacakan ayat tersebut, Umar bin Khattab pun tersadar atas segala perbuatannya. Kaum muslimin melanjutkan acara pemakaman Nabi Muhammad SAW. Selain permasalahan tersebut, umat Islam sepeninggal Nabi Muhammad SAW saling berdebat tentang pemimpin yang akan menggantikan beliau. Ketika terjadi perdebatan antara kaum Muhajirin dan Ansor tentang pengganti Rasulullah SAW, Abu Bakar menengahi perdebatan tersebut sambil berkata, "Wahai kaum Ansor, kami adalah golongan yang pertama kali masuk Islam dengan segala tantangan yang kami hadapi.
Sedangkan kaum Ansor adalah pembela kami, maka percayakanlah kami dari kaum Muhajirin untuk memegang kepemimpinan dan kami mencalonkan Umar bin Khattab dan Amir bin Jarrah. Nah, setelah Abu Bakar mengusulkan dua nama tersebut, yaitu Umar bin Khattab dan Amir bin Jarrah, Umar berkata, "Engkaulah yang paling pantas menjadi khalifah, karena engkaulah yang paling pertama memeluk agama Islam daripada kami." Semua yang hadir pada saat itu, baik dari golongan Ansor maupun Muhajirin, langsung menyetujui Abu Bakar sebagai khalifah untuk menggantikan kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu, secara resmi Abu Bakar telah menjadi khalifah dan menjadi orang pertama setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memimpin kaum muslimin. Setelah ditunjuk sebagai khalifah, Abu Bakar segera memimpin pemakaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tempat beliau wafat, yakni di kamar istri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.